Tugas individu Jonathan Christopher M., mahasiswa program studi S1 Manajemen dengan NIM 2102113843, mata kuliah Manajemen Perbankan dan Badan Lembaga Keuangan. Leasing. Pengertian leasing. Sewa guna usaha atau leasing menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lese, selama masih jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu itu berdasarkan pembayaran secara berkala. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lese pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lese memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu yang pertama, lessor. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua, lese. Lese adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga, supplier. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Pihak-pihak yang terlibat pada leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu lessor, lese, supplier, dan bank atau kreditor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lese dalam bentuk barang modal. Lese adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lese dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Perkembangan leasing di Indonesia. Usaha leasing atau sewa guna usaha sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi leasing meliputi leasing peralatan, penggunaan tanah, dan binatang piaraan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak sistem hukum mencantumkan leasing sebagai salah satu metode pembiayaan. Perkembangan usaha di bidang industri pertanian, manufaktur, dan transportasi membawa banyak jenis peralatan yang memungkinkan untuk dibiayai dengan cara leasing. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso pada tahun 2006, bahwa kegiatan usaha leasing baru diperkenalkan pada tahun 1974 dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor KEP 122 MKIF 12/1974, nomor 32 MSK 21974, dan nomor Universitas Sumatera Utara 12/301 KPB LL 74 tertanggal 7 Januari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Selanjutnya, Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan nomor 6491 MK IIF 51974
tertanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Untuk mendukung perkembangannya, Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan nomor 650 MKIF 1974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 1988 atau yang biasa disebut Pakdes 20 1988, kegiatan usaha leasing termasuk dalam perusahaan pembiayaan. Di samping itu, Kepres nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 031 1988 tanggal 20 Desember 1988 merupakan bagian dari Pakdes 88, di mana lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, sehingga pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, dan modal ventura dan kartu kredit. Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes 20 tahun 1988 dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK.0131988 tanggal 20 Desember 1988, di mana jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan swasta nasional sebesar 3 miliar rupiah. Yang kedua, perusahaan patungan Indonesia asing sebesar 10 miliar rupiah. Yang ketiga, koperasi sebesar 3 miliar rupiah. Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan yang lain, misalnya perbankan. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur bagai musim hujan. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. Tetapi banyak kalangan menuding justru Pakto 88 inilah menjadi biang keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya terjadi pada 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPBN. Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini, di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi, dan pertanian. Hal ini mengindikasikan usaha sewa guna usaha atau leasing kian dikenal pelaku usaha nasional. Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan leasing. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar aset. Perburuan aset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar, sehat, dan kuat. Tahun berikutnya, 1990, industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. Mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebetulnya, berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri leasing. Akibatnya, kehati-hatian menjadi agak terabaikan. Indikasinya, persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi semakin longgar. Bahkan kabarnya di Bengkulu, orang bisa mendapatkan sewa guna usaha hanya dengan menyerahkan selembar kartu tanda penduduk atau KTP. Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan.
seiring dengan kebijakan uang ketat TMP atau Tight Money Policy, yang lebih dikenal dengan gebrakan Summerlin 1 dan 2. Suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya. Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multifinance seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret. Kalaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung, mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit termasuk dari luar negeri. Sekian, terima kasih.